Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Dalam kesempatan ini, saya bersama Pak Wakil Gubernur ingin menyampaikan update terkait rencana PSBB yang sudah berjalan 2 minggu dan akan berakhir pada besok malam. Pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, rakyat Jakarta, dan pihak-pihak yang sudah menjalankan PSBB sesuai dengan ketentuan. Data yang kita miliki menunjukkan bahwa pergerakan kasus positif COVID ini masih terus bertambah. Dan kecepatannya relatif tetap. Dan memang di berbagai belahan dunia pula yang mengalami masalah yang sama, semua membutuhkan waktu untuk ini bisa selesai. Tapi juga di sisi lain, di Pemprov DKI kita memiliki data pemakaman dengan protap COVID-19 yang dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Biasanya selama minggu-minggu sebelumnya, angka itu bisa sampai 50, bahkan lebih dari 50 per hari. Dalam beberapa hari terakhir ini, di kisaran 30-an, sampai 40-an. Bahkan pernah di 29 selama 2 hari berturut-turut. Apakah ini perlambatan sementara? Apakah ini tren permanen? Nanti kita harus pantau. Mudah-mudahan ini tren permanen, artinya sudah mulai turun. Nah, selama 2 minggu ini juga masih banyak di antara masyarakat yang melakukan ketidaktaatan, pelanggaran, perusahaan yang masih beroperasi, kerumunan massa. Karena itulah saya ingin menyampaikan pada semuanya, bila kita ingin agar pandemi ini cepat selesai, maka semua harus sepakat, harus kompak untuk disiplin melaksanakannya. Semakin kita disiplin untuk berada di rumah, mengurangi aktivitas di luar, maka semakin sedikit interaksi, maka makin sedikit pula potensi penularan, maka insya Allah wabah ini bisa lebih cepat kita selesaikan. Dan dengan kondisi itulah, maka Pemprov DKI Jakarta dengan mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB diperpanjang 28 hari. Artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Dan seperti juga arahan Bapak Presiden bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan PSBB ini ada di kedisiplinan semua pihak dalam menjalankan. Saya berharap betul bahwa kita semua disiplin dan kami di jajaran Pemprov bersama dengan Polda dan Kodam di periode ini kita akan meningkatkan pendisiplinan baik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi maupun masyarakat yang masih berkerumun. Hari-hari kemarin banyak sifatnya educational. Diberikan peringatan, dihimbau, karena banyak dari masyarakat yang masih belum menyadari benar tentang PSBB dan aturan-aturannya. Ke depan, fase himbauan, fase educational sudah selesai, sekarang adalah fase penegakan. Karena itu, di hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak. Dan itu artinya kami menghimbau kepada semua, jangan sampai harus ditindak. Kerjakan yang menjadi kewajiban selama PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Dan baik perusahaan-perusahaan juga jangan curi-curi, karena kita menemukan
di lapangan, diingatkan, kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi kembali beroperasi lagi. Ke depan kita akan lakukan tindakan-tindakan yang bersifat sanksi kepada semuanya. Tentu ada bidang-bidang yang dikecualikan. Ada 11 sektor di dalam Pergub 33 tahun 2020 di mana sektor-sektor dikecualikan. Dan yang tidak termasuk sektor strategis jangan kemudian memaksa. Kenapa? Karena ini membahayakan tenaga kerjanya, membahayakan masyarakatnya. Konsekuensi dari ini besar. Kami ada beberapa contoh di mana memaksakan dan ternyata betul ada kasus positif dan akhirnya seluruh operasi harus dihentikan. Karena itu saya mengingatkan kepada seluruh warga untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan kami terus akan melaksanakan program-program jaring pengaman sosial dan alhamdulillah bantuan dari pemerintah sudah didistribusikan. Kita ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinet yang telah mengelola dan kami dukung pelaksanaan di lapangannya. Begitu juga terima kasih pada pihak swasta, banyak yang terlibat langsung di dalam memberikan program-program bantuan sosial. Kami menyiapkan satu platform khusus di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi kawasan-kawasan mana yang bisa didukung. Ini dalam sebuah kolaborasi skala besar Jakarta dengan website yang bisa itu adalah corona.jakarta.go.id. Di situ kemudian nanti ada bagian untuk bantuan sosial, silahkan manfaatkan portal itu. Kemudian hari Jumat lusa, hari pertama perpanjangan PSBB Jakarta, juga hari pertama bulan puasa bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bulan puasa kali ini akan berbeda. Bagi begitu banyak kita, termasuk saya pribadi dan saya yakin Pak Wagub dan kita semua, bulan puasa adalah bulan di mana kita berada di masjid. Kita berkegiatan dari mulai subuh sampai tarawih, masjid adalah sentralnya. Dan puasa kali ini akan menjadi berbeda. Karena kita semua akan melakukan kegiatan itu di rumah. Iftar tak lagi kita ada buka puasa bersama kali ini. Tapi buka puasa di rumah bersama keluarga. Tarawih dilakukan bersama keluarga di rumah, bukan lagi di masjid. Sholat fardu juga kita kerjakan di rumah. Ramadan kali ini mungkin mirip dengan Ramadan pada saat Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu semua tidak dikerjakan di masjid. Sempat tarawih di masjid, tapi kemudian tarawih di rumah. Buka puasa juga di rumah. Kegiatan peribadatan di rumah. Semua tak dilakukan di masjid. Kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan dalam suasana yang mirip dengan suasana itu. Ini kesempatan bagi kita. Karena itu saya menganjurkan dalam kesempatan ini. Hari Jumat besok, masuk 1 Ramadan, kita memasuki masa ini dengan semangat untuk meningkatkan ketakwaan, menahan hawa nafsu, tapi sambil juga kita memerangi pandemi COVID. Ini adalah sebuah bulan yang suci, sekaligus juga sebuah periode yang amat berbeda dengan yang lain-lain. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada semua, mari kita jalankan ibadah di bulan suci Ramadan itu dengan juga mencegah penularan COVID. Di rumah, di keluarga, tingkatkan peribadatan di rumah. Dan ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk kita mengukur kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu
kemampuan kita untuk meningkatkan peribadatan. Biasanya kita membutuhkan masyarakat, mendorong kita subuhan, mendorong kita untuk tarawih. Kenapa ada lingkungan yang sama-sama mengerjakan? Kali ini semua dikerjakan di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bulan suci Ramadan yang betul-betul meningkatkan kegiatan peribadatan di tingkat keluarga dengan baik. Karena semua dikerjakan bersama-sama. Yang mimpin tarawih ayahnya, tak lagi di masjid, imam masjid, tapi di rumah. Tadarus bersama ayahnya, bersama ibunya. Suasana yang amat berbeda. Karena itu saya ingin sampaikan kepada semua, pandang ini, perpanjangan PSBB ini sebagai kesempatan untuk mengeratkan di dalam keluarga, mengeratkan di dalam meningkatkan ketakwaan di dalam keluarga. Dan bagi seluruh masyarakat di Jakarta, saya ingin sampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa kita tidak meninggalkan tempat kita tinggal dan bepergian keluar, mudik atau meninggalkan Jakarta, karena punya potensi penularan yang amat besar. Saya berharap tradisi mudik yang biasa kita kerjakan ditahan dulu tahun ini. Pesan ini sekaligus juga pesan yang sudah menabung tabungan itu ditahan dulu sekarang. Kita melewati masa-masa yang amat menantang minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan kita, apalagi masuki di bulan suci Ramadan, kita bisa mengendalikan pergerakan penularan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kepada semua saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan dan insya Allah kita bisa menjalankan pembatasan dengan disiplin sehingga bisa selesai melewati wabah ini dengan sebaik-baiknya. Bagi semua, saya berharap ikuti semua ketentuan, ikuti semua peraturan, dan seluruh jajaran Pemprov, Polda maupun Kodam semuanya akan menegakkan seluruh peraturan dan pendisiplinan akan kita kerjakan tanpa membeda-bedakan. Demikian penjelasan dari kami. Semoga Kota Jakarta segera terbebas dari wabah COVID dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih adanya sejumlah kantor Pak yang menerapkan. Assalamualaikum Pak, saya Bayu Pak dari LC Pak, terkait dengan masih adanya sejumlah gedung perkantoran yang masih mempekerjakan karyawan dengan dalih masuk ke 8 sektor yang pengecualian itu. Nanti bentuk pengawasannya seperti apa Pak? Karena ada kesan himbauan, hanya himbauan ini di ya, begini, kemarin memang seperti kita sampaikan di awal, ini fase kita melakukan edukasi pada publik. Banyak dari masyarakat kita yang tidak mengikuti ini secara detail. Nah, kemarin kita lakukan, ke depan education itu, sekarang kita adalah fasenya fase pendisiplinan. Jadi semuanya yang di luar 11 sektor yang dikecualikan dan masih beroperasi, maka akan dapat teguran, bentuknya bisa segel, bahkan bisa pencabutan apabila sudah pernah ditegur sebelumnya. Nah, ada sektor-sektor yang dianggap strategis dan itu mendapatkan surat dari Kementerian Perindustrian. Nah, sektor-sektor itu sekarang sedang kita review juga bersama dengan tim di Kementerian Perindustrian. Apabila memang itu adalah sektor strategis untuk bangsa, untuk negara, maka silakan. Tapi bila tidak, maka kita akan minta untuk izin itu direview oleh kementerian. Karena kalau tidak, jumlahnya tidak ada batasnya. Harus strategis yang sesungguhnya, bukan strategis yang kita tidak tahu di mana strategisnya. Nah, daftarnya sekarang cukup panjang, sekarang sedang direview bersama, nanti kita akan tegakkan itu semua. Gitu ya. Yang kedua Pak, mengenai bantuan Pak, masih banyak warga di Jakarta yang belum mendapatkan bantuan
seperti di Kelurahan Kenari itu dijanjikan menurut salah seorang warga tanggal 17, namun hingga semalam kami melakukan masuk ke sana belum dapat bantuan juga. Ya, masih banyak, betul. Itu semua masih jalan. Progresnya masih berlangsung di lapangan. Insya Allah yang belum nantinya akan dapat. Pak, izin Pak, saya tutor dari LMI. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin konfirmasi. Pertama terkait dengan bansos yang dinilai penyalurannya ini kurang rapi karena menemukan masih ada, atau benar ini di keputusan gubernur, ada daftar PNS dan TNI yang mendapatkan bansos gitu. Terus kemudian terakhir juga ada anggota DPRD DKI Jakarta yang ternyata juga terdata sebagai penerima bansos. Nah ini gimana? Kemudian terus terkait dengan protokol kesehatan di kawasan-kawasan yang rentan terpapar virus COVID-19, contohnya kayak di kawasan apartemen atau di rumah susun. Apakah kemudian Pemprov sudah melakukan mekanisme ataupun sosialisasi seperti apa sih di sana untuk pencegahan COVID-19-nya, karena kan daerah tersebut rentan juga. Dan yang Maksudnya gimana daerah itu? rentan terpapar, karena kan kita tahu rumah susun itu kan tempat tinggalnya saling berada atau saling berseberangan bersampingan gitu, berhimpitan satu sama lainnya warganya. Ini kemudian mungkin ada potensi penyebaran yang tinggi di sana. Nah kemudian terkait dengan ini Pak, apa namanya mekanisme ini Pak, sebenarnya Pemprov sudah menyiapkan nggak sih mekanisme penanganan bagi pengungsi banjir di tengah COVID seperti apa? Itu aja mungkin. Ya, ini pertama yang terkait dengan banjir sudah ada mekanismenya, itu sudah selalu disiapkan. Bahkan hari Minggu kemarin ketika Katulampa airnya naik sampai siaga 2, kita juga bersiap di sini. Tapi alhamdulillah itu kemudian lewat dari Jakarta tanpa ada dampak yang signifikan. Kemudian mengenai tempat rumah aman, kita atau kawasan aman kita sudah siapkan beberapa lokasi. Jadi di tempat-tempat padat, di mana di situ ada orang dalam pemantauan atau orang yang memiliki gejala COVID, maka kita sudah siapkan tempat untuk mereka bisa mengisolasi diri di luar kawasan padat. Karena kawasan padat itu bukan hanya di rumah susun, di rumah-rumah tapak juga, yang kampung-kampung padat, di situ juga punya masalah yang hampir sama. Karena satu bangunan bisa jadi beberapa kakak, dan karena itulah sebabnya mengapa kita sudah menyiapkan tempat-tempat untuk mereka bisa melakukan karantina diri dan dibantu fasilitas logistik dan lain-lain. Kemudian tentang bantuan sosial, benar, kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta, Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Jadi kalau dicari ya pasti ada. Nah, bagian kita adalah mengkoreksi terus-menerus. Dari 1,2 ketemu juta ya, ketemu 1, 2, 3 pasti. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Di Republik ini kita semua tahu, data lengkap by name, by address, kita tahu. Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan koreksi. Dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data. Kenapa? Karena banyak yang dulu masuk di dalam data sebagai masyarakat miskin, itu di dalam suasana normal, di mana perekonomian bergerak dan sebagian berkegiatan. Hari ini banyak dari saudara-saudara kita yang bulan-bulan lalu tidak membutuhkan bantuan, sekarang membutuhkan bantuan. Pada saat datang ke lapangan, maka yang mengatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang sudah ada di dalam daftar. Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan. Banyak yang